Assalamualaikum, hello friends, welcome to channel Study Online. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan merawat kesehatan rangka tubuh. Gangguan pada rangka dan cara memelihara kesehatan rangka. 1. Gangguan pada rangka. Gangguan pada rangka dapat berupa penyakit seperti rakitis, polio, osteoporosis, atau kelainan akibat sikap tubuh yang salah. Rakitis. Rakitis merupakan penyakit yang ditandai melemahnya tulang pada anak-anak. Penyakit ini umumnya disebabkan ibu yang kekurangan vitamin D selama kehamilan. Rakitis menyebabkan tulang anak rapuh dan sehingga mudah patah. Anak yang menderita penyakit rakitis memiliki ciri bengkok pada kaki menyerupai huruf X atau O. Penyakit pencegahan rakitis. Lakukan dengan mengonsumsi makanan kaya vitamin D dan terpapar sinar matahari pagi. B. Polio. Poliovirus, penyakit yang menyebabkan sistem saraf akibat virus. Virus penyebab ini dinamakan poliovirus. Poliovirus masuk ke tubuh melalui mulut, lalu memakai aliran darah dan menuju ke sistem saraf pusat. Ciri-ciri penyakit polio adalah batuk, demam seperti terkena flu, sakit kepala, leher terasa kaku, dan otot badan dan kaki terasa sakit. Jika kondisi bertambah parah, penyakit ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, bahkan meninggal atau kematian. Penyakit ini mudah menular melalui tinja. Pencegahan penyakit polio adalah dengan melakukan imunisasi polio. C. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyerang tulang sehingga tulang berkurang kepadatannya keropos. Penyakit osteoporosis menggerogoti tulang penderita sehingga menimbulkan kerapuhan tulang. Osteoporosis umumnya diderita orang lansia. Osteoporosis umumnya menyerang secara diam-diam dan hampir tidak bergejala. Ciri-ciri penyakit ini hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter. Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang. Salah satu caranya yaitu mengonsumsi makanan yang kaya kalsium. D. Kelainan pada rangka. Sikap duduk kita yang salah dapat menyebabkan kelainan pada rangka. Misalkan, kelainan pada tulang belakang dapat disebabkan sikap berdiri, dan sikap tidur yang salah. Berikut ini kelainan pada tulang belakang. A. Kifosis. Dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke belakang. B. Lordosis. Dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke depan. C. Skoliosis. Dicirikan dengan tulang belakang membengkok ke kanan atau ke kiri. E. Defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang. Bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. F. Tetanus. Tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak ditangani bisa menyebabkan meninggal. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan sendal saat beraktivitas di luar rumah ya. D. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi jangan lupa pemanasan sebelum mulai olahraga. H. Terkilir atau keseleo. Merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. 2. Menjaga kesehatan rangka tubuh. A. Menjaga sikap tubuh. Sebagian di antara kamu yang berada di masa anak-anak atau juga ada juga yang berada di masa awal remaja. Pada masa ini tubuhmu akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan dapat memengaruhi pertumbuhan tubuh. Misalnya sikap atau posisi badan ketika duduk dan berdiri yang tidak benar dapat menyebabkan pertumbuhan tulang belakangmu terganggu. Bagaimana sikap duduk dan berdiri yang benar?
Sikap duduk yang benar adalah punggung tegak. Setelah itu, jarak kursi dengan meja tidak terlalu jauh sehingga tubuh terasa nyaman ketika membaca atau menulis. Sikap berdiri yang benar adalah tegak sehingga rangka tubuh tetap tegak. Jika berdiri dengan sikap membungkuk, maka rangka tubuhmu akan membungkuk. B. Mengonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tulang. Agar rangka tubuh tetap sehat, kita harus mengonsumsi zat-zat gizi yang membuat tulang sehat dan kuat. Zat-zat gizi tersebut antara lain vitamin D, kalsium, dan kalor. Di dalam tubuh, vitamin D membantu penyerapan kalsium. Bagi anak-anak, vitamin D penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Bagi manula, pemenuhan vitamin D dapat mencegah osteoporosis. Vitamin D banyak terdapat pada kulit telur, jamur, dan ikan laut. Sinar matahari di pagi hari membantukan vitamin D di dalam tubuh. Kalsium dan fosfor diperlukan untuk pembentukan tulang yang kuat dan mencegah tulang keropos. Makanan yang banyak mengandung kalsium dan fosfor antara lain kacang-kacangan, ikan teri, susu, dan keju. C. Mencegah kerusakan tulang. Untuk mencegah kerusakan tulang, kamu harus belajar berhati-hati ketika berjalan atau bermain. Selain itu, kamu juga harus memakai helm ketika naik sepeda motor dan bermain sepeda atau sepatu roda. Pengaman pada lutut dan siku juga tangan juga digunakan ketika bermain sepatu roda untuk melindungi tulang kita dari benturan keras dan yang dapat menyebabkan memar. Jika seseorang mengalami kerusakan tulang, maka kemampuan gerak dan aktivitasnya dapat terganggu. Orang yang mengalami gangguan seperti gangguan fisik atau difabel, jika bertemu dengan mereka, maka kamu harus memiliki sifat empati. D. Melakukan imunisasi polio. Imunisasi polio berguna agar tubuh kita terhindar dari penyakit polio. Imunisasi polio dilakukan pada masa balita. E. Tidak membawa beban terlalu berat. Anak-anak sekolah sering kali membawa tas dengan beban yang terlalu berat. Jika terus-menerus dilakukan, maka mengakibatkan gangguan dan kelainan pada tulang, terutama tulang belakang menjadi bengkok. Jika anak-anak membawa tas pada satu pundak saja, maka dapat mengakibatkan gangguan atau kelainan tulang berupa tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan.